Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Husnul Khatimah, mati dalam kondisi yang baik, sebenarnya merupakan impian bagi setiap muslim. Cuman masalahnya banyak orang Islam yang ketika hidup tidak memikirkan bagaimana caranya supaya kita bisa meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah, mati dalam kondisi yang baik. Nah, lalu bagaimana cara mati husnul khatimah? Bagaimana sebab mewujudkan husnul khatimah? Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Muslim juga Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih." Setiap hamba yang mukallaf, baik itu hamba yang merdeka maupun budak, baik itu laki-laki maupun perempuan, selama mereka mukallaf sudah mendapat beban syariat, maka mereka pada hari kiamat akan dibangkitkan setelah kematiannya di dunia. Di hari kiamat akan dibangkitkan ala ma mata alaihi, sesuai dengan kondisi bagaimana ketika dia meninggal dunia ketika di dunia. Setiap hamba akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan kondisi bagaimana ketika dia mati. Maka dari hadis ini ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, hadis ini erat kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya dan jangan mati kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Mati dalam kondisi sebagai seorang muslim maksudnya mati dalam kondisi husnul khatimah, yaitu dengan cara ketika hidup senantiasa menjalankan syariat Islam, senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan senantiasa menjalankan kewajiban, dengan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah. Yang pertama. Kemudian pelajaran kedua dari hadis ini, hendaknya kita senantiasa melakukan berbagai amal kebaikan, sehingga nanti kita bisa mati dalam kondisi masih melakukan atau sedang melakukan amal kebaikan. Kemudian pelajaran ketiga dari hadis ini adalah man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Barang siapa yang ketika hidup senantiasa melakukan suatu amal kebaikan tertentu, maka dia akan mati dalam kondisi tersebut. Orang yang senantiasa melakukan sholat, dia besar potensinya untuk meninggal dunia dalam kondisi melakukan sholat. Orang yang senantiasa membaca Quran, besar peluang baginya untuk mati dalam kondisi membaca Quran. Orang yang senantiasa melakukan haji, umrah, besar peluang baginya untuk meninggal dunia dalam kondisi melakukan haji atau umrah. Orang yang sering berjihad di jalan Allah, besar peluang baginya untuk meninggal dunia dalam kondisi berjihad di jalan Allah. Kemudian waman mata 'ala syai' bu'itsa 'alaih. Maka dan siapa saja yang meninggal dalam kondisi tertentu, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi tersebut. Orang yang mati dalam kondisi sholat akan dibangkitkan dalam kondisi dia melakukan sholat. Orang yang meninggal dunia dalam kondisi membaca Al-Quran, dia akan dibangkitkan dalam kondisi membaca Quran. Orang yang meninggal dunia dalam kondisi haji, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi berhaji. Orang yang meninggal dunia dalam kondisi berjihad, dia akan dibangkitkan dalam kondisi jihad. Masya Allah. Maka pelajaran lain dari hadis ini adalah hendaknya kita senantiasa melakukan berbagai kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah, melakukan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita menjauhi larangan-larangan Allah, karena kalau kita terbiasa melakukan suatu maksiatan, suatu larangan, maka besar bagi kita, peluang bagi kita untuk meninggal dunia dalam kondisi tersebut. Naudzubillah. Dan itu adalah salah satu tanda su'ul khotimah, yaitu meninggal dunia dalam kondisi melakukan suatu kemaksiatan. Naudzubillah. Maka mari kita memperbanyak melakukan amal-amal soleh
sehingga semoga kita bisa dimatikan oleh Allah dalam kondisi melakukan amal soleh tersebut, karena salah satu tanda mati husnul khotimah adalah mati dalam kondisi melakukan amal kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.